Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa Simpang 5 TV, kabar Anda sore hari ini? Baik tentunya dalam nuansa Ramadan, kita semoga mendapatkan berkah dari Ramadan kali ini. Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Tausiah Ramadan bersama Stain Kudus, dan di sini ditemani dengan saya Miftah Arera yang nantinya akan membahas tentang nuzulul Al-Qur'an. Ya, di sini juga saya sudah ditemani oleh narasumber kita dari Stain Kudus dengan Bapak Haji Ahmad Atabik ya Pak ya. Yang nantinya akan membahas tentang nuzulul Al-Qur'an. Ya, mungkin langsung bisa disampaikan ya Pak ya tentang nuzulul Al-Qur'an. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Simpang 5 TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dalam suasana Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan di mana kita diperintahkan pada siang hari untuk melakukan ibadah puasa, bulan yang mana semua pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, dan amalan-amalan sunnah diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan ibadah wajib, dan juga amalan ibadah wajib diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran 70 kali lipat. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci yang diidentikan dengan istilah bulan turunnya Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Ayat ini tadi membicarakan tentang bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Dalam kitab Manahilul Urfan fi Ulumil Qur'an, Imam Az-Zarqani menjelaskan bahwa proses turunnya Al-Quran itu ada dua tahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit sama'id dunya, langit yang paling dekat dengan dunia, secara sekaligus. Ini dikuatkan oleh firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam surat Ad-Dukhan juga dikatakan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi tahap pertama ini dijelaskan bahwa Al-Quran turun secara sekaligus di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Langit dunia yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Tahapan kedua bahwa Al-Quran turun di bawah Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun. Secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, sesuai dengan hal-hal yang melingkupi keadaan Nabi Muhammad SAW ataupun kebutuhan Nabi Muhammad ketika berinteraksi dengan para sahabatnya, dengan para umatnya. Jadi dijelaskan ada dua tahapan Al-Quran turun. Sedangkan yang sering kita peringati
nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu merupakan Al-Quran diturunkan pertama kali. Jadi Al-Quran diturunkan pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW di Gua Hira dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat inilah yang menandai pertama kali Al-Quran diturunkan. Jadi peringatan nuzulul Quran diidentikan dengan turunnya Al-Quran pertama kali, bukan turunnya Al-Quran yang sering disebut-sebut sebagai bahwa Al-Quran turun juga pada malam Lailatul Qadar. Jadi proses pertama tadi Al-Quran itu pertama-mula berada di Lauhil Mahfudz, kemudian dibawa malaikat Jibril atas perintah Allah turun secara sekaligus di Baitul Izzah. Istilahnya kalau sekarang itu transit di Baitul Izzah dulu, baru selama kurun 22 tahun Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada bulan Ramadan ini kita senantiasa memperingati Al-Quran diturunkan. Senantiasa kita ketika Al-Quran diturunkan dan kita memperingatinya, kita seharusnya memperingati dengan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Karena banyak sekali hikmah yang terkandung atau keutamaan-keutamaan di mana Al-Quran diturunkan. Nabi juga sering menjelaskan bagaimana Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu mempunyai faedah yang sangat besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Di antara hadis yang bisa saya bacakan adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca nanti akan datang di hari kiamat, mendatangi para pembacanya, seraya memberikan syafaat bagi yang membacanya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khirab. Jadi ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran atau jarang-jarang membaca Al-Quran. Ini dikatakan bahwa orang yang dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam tenggorokannya, dan bahkan dalam mulutnya tidak pernah ada bacaan Al-Quran, itu diibaratkan laksana rumah yang rusak, rumah yang roboh, kal baitil khirab. Jadi ini peringatan bagi orang-orang muslim, umat yang mengaku sebagai kaum muslimin tapi tidak pernah membaca Al-Quran, diibaratkan sebagai rumah yang rusak. Dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa alladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang sering membaca Al-Quran, kemudian bacaannya baik, sesuai tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, maka di akhirat nanti dimasukkan Allah di surga bersama orang-orang yang baik, bersama malaikat-malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis selanjutnya dikatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran penuh dengan kesulitan, kadang tergagap-gagap, maka baginya dua pahala. Pahala pertama karena usaha dia untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, dan pahala kedua adalah pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Ya, itu mungkin untuk pertama yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak, ya.
Terus kemudian tadi kan terkait dengan orang yang membaca Al-Quran dan dia kemudian tidak bisa membaca Al-Quran seperti itu ya Pak ya. Terus kemudian dengan adanya malam nuzul Al-Quran atau peringatan malam turunnya Al-Quran, itu ada nggak sih Pak anjuran atau mungkin motivasi agar orang-orang yang belum pernah membaca Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran seperti itu? Iya, ya terima kasih. Jadi Al-Quran itu merupakan dusturun muslimin, pedoman hidup bagi umat Islam. Juga dikatakan Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu merupakan satu-satunya bacaan apabila dibaca mendapatkan pahala. Ya sebenarnya kaum muslimin ini dimanjakan oleh Allah dengan berbagai macam ibadah yang mudah, terutama adalah bacaan Al-Quran ya, Pak, ya? Ya. Dengan mudah saja kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak, apalagi kita masih di suasana bulan Ramadan. Jadi membaca Al-Quran alangkah baiknya memang dari awal surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi ada moto juga kita di bulan Ramadan, one day one juz. Gitu ya, Pak, ya? Satu hari satu juz, ada seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang mungkin kesulitan membaca Al-Quran dengan fasih, dengan menggunakan tajwid yang benar, kemudian juga kurang ada waktu karena sibuk mungkin, ya bisa-bisanya menyempatkan diri membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang dia bisa. Gitu ya, misalkan Pak, ya? Membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai 3 kali atau berulang-ulang kali, bahkan ditambahi surat Al-Falaq, An-Nas. Kan Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian ada surat Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, itu juga pahalanya dengan membaca Al-Quran. Ya, tapi intinya kaum muslimin apabila itu tidak membaca Al-Quran, ya sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kan bisa di mana saja, tidak harus di rumah, tidak harus di musola, atau tidak harus di masjid. Karena dalam perjalanan saya, misalkan yang saya dari Lasem ke sini, saya sambil mendengarkan Al-Quran, saya bisa mengikuti, atau dengan bacaan-bacaan yang ringan, Qul huwallah tadi, saya juga bisa membaca. Bagi orang-orang yang di kantor mungkin juga bisa menyempatkan waktunya dengan membaca Al-Quran, tidak harus dari awal sampai akhir. Gitu, yang penting dalam diri kita, dalam mulut kita, dalam perut kita terisi ayat-ayat Al-Quran. Itu yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya Pak, mungkin nanti kita akan lanjut lagi ya Pak ya obrolan kita pada sore hari ini, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Simpang 5 TV dimanapun Anda berada. Butik Cantik Aisyah sore kali ini akan tetap membagi-bagikan hadiah untuk Anda yang mau bergabung dengan kuis Butik Cantik Aisyah. Jangan lupa passwordnya Butik Cantik Aisyah, my right, my choice. Ya, bagi pemirsa Simpang 5 TV yang ingin bergabung bisa langsung hubungi 0295 38 5555, dan nanti kita akan memberikan voucher untuk Anda yang nantinya akan menjawab dari pertanyaan kita ya pemirsa. Mungkin ada yang sudah menelpon ke kita. Halo, selamat sore. Halo, belum ada ya? Oh belum ya. Ya pemirsa Simpang 5 TV yang ingin mendapatkan baju-baju muslim yang seperti ini yang cantik bisa datang langsung ke Butik Cantik Aisyah. Halo, selamat sore. Selamat sore. Butik Cantik Aisyah. Naik. Ya benar sekali, dengan Mas siapa? Dengan Bapak Munif di Gembong. Oh, dengan Bapak Munif di Gembong. Siap dengan pertanyaan kita ya Pak ya? Oke, pertanyaan pertama. Apa rukun Islam yang pertama Bapak? A. Zakat,
B. Patuh kepada orang tua. C. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Bener nggak Pak? Betul. Betul ya. Selamat Anda mendapatkan voucher dari kuis butik cantik Aisyah. Jangan lupa besok bisa diambil di kantor Simpang 5 TV. Caranya dengan membawa fotokopi KTP Anda ya Pak ya. Oke, masih ada lagi. Kita akan membagikan voucher kepada pemirsa Simpang 5 TV yang nantinya akan bergabung dengan kita. Halo, selamat sore. Belum ya? Butik cantik Aisyah, jangan lupa passwordnya. Butik cantik Aisyah, my right, my choice. Halo, selamat sore. Halo, jangan lupa datang ke butik cantik Aisyah untuk mendapatkan baju-baju muslim pilihan. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Iya, bagi pemirsa Simpang 5 TV yang ingin bergabung dengan kuis butik cantik Aisyah dapat menghubungi kita 0295 385555. Halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa? Dengan Bapak Ahmad. Dengan Bapak Ahmad di mana? Di Panggung Rayung. Di Panggung? Panggung Rayung dari Jaksa. Oh iya, dari Jaksa ya Bapak ya. Di sana kabarnya gimana Pak? Hujan, panas atau gimana Pak? Halo. Halo ya. My right, my choice. Oh iya, butik cantik Aisyah, my right, my choice. Benar sekali Bapak. Siap dengan pertanyaan kita ya Pak ya? Halo, siap ya Pak ya? Pertanyaannya ya. Ya. Pertanyaannya, siapa nama Nabi yang pertama Bapak? A. Muhammad, B. Sulaiman, C. Adam. Oke, Nabi Adam. Nabi Adam, bener ya. Selamat dengan Bapak Ahmad yang ada di Wedari Jaksa. Jangan lupa besok bisa diambil di kantor Simpang 5 TV. Caranya dengan membawa fotokopi KTP Anda yang masih berlaku ya. Bagi pemirsa Simpang 5 TV yang ingin bergabung dengan kuis butik cantik Aisyah, besok bisa hubungi kita lagi ke 0295385555. Dan akhirnya saya pamit undur diri dan kita lanjutkan Tausiah Ramadan bersama Stain Kudus. Terima kasih pemirsa Simpang 5 TV masih bersama kita dalam Tausiah Ramadan bersama Stain Kudus dan masih bersama dengan Bapak Haji Atabik dari Stain Kudus ya. Pemirsa mungkin bisa dijelaskan lagi ya Pak ya tentang nuzulul Al-Quran, terutama apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk merayakan nuzulul Al-Quran itu sendiri, minimal mungkin Pak, terutama bagi orang-orang awam seperti kita ini Pak. Ya, terima kasih. Ya, pada intinya peringatan nuzul Quran adalah merupakan peringatan bagaimana Al-Quran diturunkan pertama kalinya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang di Indonesia ini dan di negara-negara yang lain, di Mesir misalkan, saya pernah mentifsir dulu, juga ada peringatan nuzul Quran dengan berbagai macam acara. Kalau di Mesir itu biasanya diadakan seminar-seminar, itu secara akademik. Ada diadakan juga lomba-lomba, lomba menghafal Al-Quran, lomba baca surat-surat pendek dengan tartil. Kalau di Indonesia kita memperingati nuzul Al-Quran biasanya malam 17 juga dengan berbagai macam acara. Ada kadang tausiah, ada kadang kita juga memperbanyak tadarus di situ. Ada juga kadang ada lomba-lomba seperti tahfidz Quran bagi anak-anak. Sekarang marak sekali lomba-lomba seperti tahfidz Quran di anak-anak. Kita lihat di TV-TV sekarang juga banyak lomba tahfidz dan segala macam. Jadi intinya
nuzulul Quran adalah sebuah peringatan atau peristiwa yang kita peringati sekarang ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif aja, seperti itu. Intinya memperbanyak amal ibadah, memperbanyak tadarus di situ. Kalaupun tidak sempat, misalkan di suatu masjid diadakan peringatan nuzul Quran, kita sendiri di rumah-rumah juga bisa memperingati bagaimana Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu Iqra. Bisa kita bayangkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang ummi, yang tidak pernah membaca sebelumnya, tidak pernah menulis, kemudian diberikan sebuah wahyu yang perintahnya adalah membaca. Ini juga merupakan bagian dari semangat bagi kaum muslimin, bagaimana kaum muslimin itu diperintahkan untuk pertama kali membaca. Membaca dalam artian ya belajar apa saja. Karena kalau kita lihat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu perintah membaca, bacaannya itu adalah tidak ada objeknya di situ. Perintah membaca yang tidak ada objeknya. Jadi kalau tidak ada objeknya, berarti objeknya secara luas, secara umum. Jadi intinya Islam itu adalah agama yang menganjurkan untuk perubahan diri, untuk membaca, untuk mengaktualisasikan diri dengan berbagai macam hal-hal yang positif. Terutama di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Mari kita gunakan dengan peringatan nuzul Quran ini dengan berbagai macam aktivitas yang positif, dengan membaca Al-Quran misalkan, atau mengadakan pengajian-pengajian, mendengarkan tausiah, atau juga bahkan berempati kepada fakir miskin misalkan. Ada harta kita yang kita sisipkan sedikit atau banyak kepada fakir miskin, seperti itu. Karena juga di dalam bulan Ramadan ini adalah ada kewajiban di mana kita harus membayar zakat. Jadi situlah umat Islam itu ketika ingin meraih ketakwaan, bukan sifatnya horizontal, bukan sifatnya vertikal semata. Ini ya Pak ya. Vertikal kepada Allah, takut kepada Allah dengan memperdekatkan diri kepada Allah semata, akan tapi juga harus ada pada sesama manusia juga ya Pak. Sifatnya horizontal kepada sesama manusia, berempati. Apalagi sekarang ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang dibombardir, sedang digencar di bom sana sini. Ini juga membutuhkan uluran tangan kita, bukan hanya doa-doa dari kita sebagai kaum muslimin. Kita juga bisa menyalurkan bantuan-bantuan yang kita punya kepada saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana atau di Palestina misalkan. Ya, mungkin itu. Iya. Yang menarik nih Pak, ini tadi kan dikatakan kalau surat yang pertama kali turun itu kan ada kalimat Iqra. Ya. Itu kan menarik, Iqra, bacalah, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini menariknya dari surat yang diturunkan pertama kali, Iqra, bacalah. Itu mungkin ada makna yang terkandung dari itu Pak. Iya. Kalau kita teliti secara mendalam, kata Iqra berasal dari qoro'ah. Qoro'ah ini kalau kita melihat kamus namanya Lisanul Arab, ini bukan hanya mempunyai arti membaca, tapi di situ bisa mempunyai arti bahisa, meneliti, atau fahima, memahami, atau ammaqo, mendalami, atau juga mempunyai makna tadi membaca. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menarik di sini, setelah lafal Iqra itu ada kata-kata bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Ini menarik ketika pada zaman Rasulullah SAW marak namanya penyembahan kepada berhala. Jadi di sini Allah mengenalkan pertama kali di wahyunya yang pertama kepada Nabi Muhammad
dan juga kepada kaum muslimin ataupun orang-orang Quraisy pada waktu itu bahwa di sana ada Tuhan, di sana ada zat yang Maha Pencipta. Di sini Bismi Rabbikal ladzi khalaq, membaca atas nama Tuhan yang Maha Mencipta. Jadi kalau dulu sering orang-orang kafir itu kalau ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi mereka itu menyebut dengan Bismillata, Bismil Uzza, Bismil Manata, dengan nama Uzza, Manata, berhalanya dengan menyebut berhala-berhala di mereka. Jadi ketika ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra itu kan kata kerja. Kata kerja berarti ini sebuah anjuran apabila kita sebagai kaum muslimin melakukan suatu perbuatan yang baik, membaca di situ, meneliti di situ, bisa memahamkan kepada orang lain, ini alangkah baiknya mengucapkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Iqra kemudian lanjutannya tidak Iqra Bismillahirrahmanirrahim? Ini karena mengenalkan kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu bahwa Islam itu adalah agama yang mempunyai Tuhan. Tuhan di situ Tuhannya bisa mencipta manusia, mencipta langit, bumi dan seisinya. Kalau kita lihat berhala-berhala itu kan tidak mungkin mencipta barang mati. Maka yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Islam itu mempunyai Tuhan yang Maha Pencipta. Yang kelanjutannya dalam ayat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy tidak sama sekali mengenal penciptaan manusia dari segumpal darah. Nah, ini yang menarik. Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dalam wahyunya yang pertama bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta manusia. Pertama-tama manusia karena yang ada di sekitarnya adalah manusia. Khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dari ayat ini juga ada pengulangan kata Iqra lagi. Iqra di sini bacalah lagi demi Tuhan yang Maha Pemurah. Ini mempunyai makna bahwa apabila manusia, kita sebagai kaum muslimin mau membaca, maka Allah akan melimpahkan kemurahan-kemurahannya. Orang yang sering membaca tentu mendapatkan ilmu. Orang yang mau membaca akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian di akhir juga dikatakan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menariknya di sini bahwa perintah membaca itu disandingkan dengan ada kata-kata kolam di sini. Kolam itu kalau bisa diartikan alat tulis. Alat tulis dulu kan hanya alat tulis yang sederhana. Kalau zaman sekarang alat tulis itu bisa Android yang bisa digunakan untuk menulis atau komputer dan lain sebagainya, alat-alat yang modern sekarang ini. Jadi intinya kita di zaman sekarang ini atau pesan dari wahyu Al-Quran mulai dulu sampai sekarang kita diperintahkan untuk banyak membaca dan belajar. Intinya belajar. Belajar itu tidak hanya membaca, pirantinya membaca dan menulis. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau kita mau sukses intinya kan mau membaca dan mau menulis seperti itu. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, pesan kepada masyarakat atau pemirsa Simpang 5 TV dengan tema pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Kita sudah masuk di penghujung acara. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan nuzulul Quran atau di mana Al-Quran diturunkan, kita memperingatinya.
Saya katakan tadi bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka selayaknya bagi kaum muslimin, kita sebagai kaum muslimin memeringatinya dengan banyak membaca Al-Quran. Kita budayakan dalam diri kita sebagai kaum muslimin, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu merupakan kewajiban. Karena dengan membaca Al-Quran dikatakan hati kita bisa tenang. Al-Quran juga yang kita baca akan menjadi pengobat jiwa bagi kita semuanya. Apalagi di bulan Ramadan ini yang Allah sudah menjanjikan kepada kita berbagai macam atau banyak pahala di situ. Amalan-amalan ibadah yang sunnah, diantaranya membaca Al-Quran, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka membaca Al-Quran sebagai hal yang kita lakukan untuk memperingati nuzul Quran ini, bisa kita lakukan tidak hanya di rumah-rumah kita, di kantor, di musola atau masjid, akan tapi di berbagai macam tempat bisa kita lakukan. Mungkin bagi orang yang sering naik bis, bisa di bis dengan bacaan-bacaan yang sederhana, misalkan yang dia mampu. Atau ketika kita melakukan perjalanan di naik sepeda motor, kita juga bisa melakukan kantor-kantor atau dimanapun kita berada. Intinya Al-Quran itu harus dibudayakan oleh kaum muslimin membacanya. Gitu ya Pak ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad At-Tabik tadi semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya Miftah Arera beserta kru kerabat kerja yang bertugas dan juga dengan Bapak Haji Ahmad At-Tabik sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Tausiah Ramadan bersama Stain Kudus esok hari, dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menanti berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.